Hari kiamat itu merupakan sebuah hari di mana itu merupakan hari yang besar, Yaumul Fasl, hari pembeda, Yaumul Furqan. Dan sesungguhnya hari kiamat itu ditegakkan oleh Allah untuk meletakkan keadilan Allah. Siapapun yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan walaupun seberat biji darah, dan siapapun yang berbuat kejahatan, maka dia akan menuai atas apa kejahatan yang telah dilakukan. Makanya hari kiamat itu disebut dengan hari keadilan, hari pembalasan. Baik pembalasan atas kebaikan ataupun pembalasan atas setiap keburukan yang dilakukan oleh manusia. Allah menciptakan kematian dan Allah menciptakan hari kiamat untuk menegakkan sifat keadilan Allah. Makanya kalau tidak ada kematian dan tidak ada hari kiamat, maka keadilan Allah sulit akan kita dapatkan dan kita rasakan kalau tidak ada hari kiamat dan hari kematian. Tapi karena kita tahu pada rotasi kehidupan manusia, di situ ada kematian dan hari kiamat, disitulah kita akhirnya yakin Allah itu maha adil. Karena siapapun yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan walaupun seberat biji darah, dan siapapun yang melakukan keburukan, dia pun akan memanen atas apa yang dia tanam. Dan hari kiamat itu merupakan bagian dari keadilan Allah. Makanya inilah yang kemudian kita harus paham. Makanya kalau ada manusia yang mereka mengingkari dan mendustakan hari kiamat, lalu mengatakan bahwasanya manusia itu diciptakan oleh bumi, nanti hidup kemudian mati, begitulah kondisinya akan berjalan terus, dan dia menafikan hari kiamat, pada dasarnya orang yang semacam ini tentunya lemah di dalam teori yang dia miliki. Karena mudah bagi Allah untuk menciptakan, mudah bagi Allah mematikan, dan mudah bagi Allah membangkitkan kembali. Yang kedua, kalau memang tidak ada hari kiamat dan tidak ada kematian yang akan menimpa, dan tidak ada hari kiamat yang nanti Allah tegakkan setelah kematian dilewati manusia melalui alam barzah, Syekh Utsaimin mengatakan manusia nanti mengharapkan keadilan dari mana kalau kemudian hanya ada kematian dan tidak ada hari kiamat. Padahal kiamat itu gerbang menuju sifat keadilan Allah. Sekecil apapun kebaikanmu, pasti akan diperlihatkan oleh Allah. Dan sekecil apapun keburukanmu pun akan diperlihatkan oleh Allah, dan itu gerbangnya bernama hari kiamat, di mana manusia akan melewati berbagai macam perkara berat dalam kehidupan pada waktu hari kiamat sudah ditegakkan oleh Allah. Makanya dinamakan kiamah karena diambil dari kata qama yaqumu atau kiaman. Kiamah itu adalah masdarnya. Artinya adalah karena pada saat itu orang akan diberdirikan oleh Allah dan mereka akan merasakan atas apapun perkataan dan perbuatan yang pernah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia. Dan Allah tidak ada kezaliman sedikit pun dalam setiap penghitungan dan perhitungan serta pengadilan Allah kepada setiap makhluknya. Ini kita harus paham hari kiamat. Ya. Makanya Masya Allah, inilah yang kemudian menjadikan poin yang pertama kita harus paham. Kenapa dinamakan hari kiamat? Hikmahnya apa? Hari kiamat itu ditegakkan oleh Allah. Ada sebuah riwayat yang ada pada riwayatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada seorang perempuan yang datang kepada Ibunda Aisyah lalu mengatakan bahwasanya tangannya itu tiba-tiba lumpuh. Ibunda Aisyah kemudian berkata, "Kenapa tanganmu lumpuh?" "Iya, saya tidak tahu alasan pastinya, tapi terjadi setelah saya bangun tidur. Tapi saya bermimpi di dalam tidur saya." Kemudian Ibunda Aisyah bertanya, "Apa sih yang kamu jumpai di dalam mimpimu?" Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka perempuan itu berkata, "Aku memiliki kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Bapakku adalah orang yang begitu baik sekali. Tidaklah dia memiliki harta kecuali punya kesempatan untuk bersedekah, kecuali bersedekah. Nah, dia selalu memberikan harta yang terbaik kepada orang yang membutuhkan, dan itu dilakukan oleh ayahku setiap saat ketika beliau memiliki kelebihan rezeki dan karunia. Berbeda dengan ibuku," kata wanita tersebut. "Berbeda dengan ibuku. Ibuku ini adalah orang yang bakhil, pelitnya luar biasa. Dan tidaklah dia itu ketika mendapati harta kecuali menahan harta itu, tidak sebagaimana bapak saya. Dan pada satu waktu saya pernah melihat ibu saya ketika pada waktu ada daging di rumah, ketika habis motong kambing, maka ada pengemis yang datang. Lalu pada satu waktu ibuku memberikan pengemis itu, tapi bukan daging, hanya sebatas gaji, diberikan kepada orang yang fakir yang ada di depan rumah.
Pada waktu mereka sudah meninggal dunia, aku berjumpa di dalam mimpi saya. Di dalam mimpiku, aku melihat tempat yang sangat indah. Air menggericik begitu indahnya, memuaskan dahaga siapapun orang yang ada di situ. Aku berjalan dan aku menemukan ayahku dalam kondisi yang begitu bahagia, begitu senang, begitu berbinar, begitu bersukacita dengan apa yang dia dapatkan pada tempat yang begitu indah, dengan aliran sungai yang bergerimicik di samping-sampingnya, memuaskan setiap dahaga orang yang meminumnya. Ketika aku melihat kondisi ayahku yang begitu menggembirakan, maka aku kemudian langsung mendatanginya, mengucapkan salam. Setelah itu saya ngobrol, berbicara dengan beliau. Setelah beberapa saat saya tanya, mana ibu Pak? Aina ummi? Mana ibuku? Lalu kemudian ayahku kaget dan berkata, loh, emang ibumu sudah meninggal? Sudah, beberapa waktu setelah bapak ibu meninggal. Kalau dia sudah meninggal dan tidak menemui aku di sini, maka carilah dia di sebelah kiriku ini, kata bapak tersebut. Kemudian dilanjutkan kembali. Ibunda Aisyah kemudian bercerita. Kemudian perempuan itu mengatakan, aku mengikuti jalur yang diarahkan oleh ayahku. Aku ngikutin sebelah kiri, aku ikutin terus. Lalu kemudian aku menjumpai ibuku yang dalam kondisi kehausan sekali. Padahal kemudian di depannya itu ada sungai yang bisa memuaskan dahaga siapapun yang meminumnya, tetapi ibu saya tidak bisa mengambil air sungai itu. Dia dalam kondisi yang betul-betul kehausan. Lalu kemudian di telapak tangannya itu ada daging, ada gaji yang dia peres. Setiap gaji itu kemudian ada airnya dan air telah yang dimasukkan ke kerongkongannya dan tentunya tidak bisa menghilangkan dahaga. Lalu kemudian terdengarlah suara, siapapun yang memberikan minuman kepada perempuan ini, maka aku uji tangannya. Maka aku mencoba untuk memberikan air itu. Tetapi sebelum aku memberikan air itu, aku tanya sama ibuku, ibuku, kenapa kamu tidak meminum air ini? Aku tidak bisa, aku diharamkan untuk meminum air itu. Aku hanya bisa untuk mendapatkan air ini dari gaji, dari orang yang pernah aku berikan gaji ketika aku pernah memberikan kepada fakir miskin di depan rumah kita. Hanya inilah yang aku bisa dapatkan dari perbuatan baik yang aku kerjakan. Maka kemudian setelah itu aku mencoba memberikan air kepada ibuku, dan ketika aku bangun aku mendapati tanganku semacam ini. Peristiwa ini ketika disampaikan kembali oleh Ibunda Aisyah dari wanita tersebut dalam sanad yang sahih, menceritakan kepada kita bahwasanya itulah yang kita pelajari. Kebaikan apapun, walaupun hanya gaji yang pernah kamu lemparkan sama orang, dalam tanda kutip, itu pun akan diperlihatkan oleh Allah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memperlihatkan itu dengan adanya hari kiamat. Balasan di dunia tidak akan pernah sebanding dengan balasan yang sudah Allah persiapkan dalam kehidupan di akhirat. Makanya selalu bergandengan. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Pertanyaan kita, kenapa ada kata iman kepada Allah selalu identik dengan iman kepada hari akhir? Karena ketika kita beramal itu, maka yang menjadi tujuan terbesar kita beramal itu bukan untuk dunia, tapi untuk hari akhir yang lebih baik. Salah besar kalau kita beribadah untuk dunia yang lebih baik. Karena pada sejatinya dunia ini akan kita tinggalkan dan akan rusak dan akan musnah sirna, entah dengan musibah alam, entah dengan menjadi warisan, entah karena rusak ketika melewati seleksi umur dan seleksi alam, ataupun rusak karena hari kiamat. Makanya kemudian disitulah kita menjumpai, disitulah kita mendapati, Masya Allah ya, itulah hikmahnya hari kiamat ditegakkan untuk diperlihatkan siapapun yang berbuat baik akan diberikan oleh Allah kebaikan, dan siapapun yang berbuat buruk itu pun akan mendapatkan keburukan. Dan itu terjadi setelah kiamat ditegakkan oleh Allah. Bagi orang yang masih ateis, komunis gitu, tidak meyakini hari kiamat, maka sesungguhnya orang semacam ini sudah kacau cara berpikirnya. Kalau hari kiamat tidak ada, maka kasihan orang yang terdolimi ketika hidup di dunia. Dia tidak akan mendapatkan keadilan. Orang yang tertipu, orang yang hanya dijadikan keset, orang yang dijadikan tumbal, orang yang hanya dijadikan menjadi orang yang dijadikan menjadi perasan, dia tidak akan mendapatkan keadilan. Kapan dia mendapatkan keadilan kalau hari kiamat tidak ada? Justru dengan adanya kematian, hari kiamat ditegakkan, disitulah sifat keadilan Allah sangat terasa. Karena Allah akan memeriksa
dan akan menyidang setiap orang secara teliti, dan siapapun yang berbuat keburukan pada hari itu matanya terbelalak, dan siapapun yang melakukan kebaikan pada hari itu dia akan bersinar ketika wajahnya memutih, mendapatkan panen dari setiap perkara yang telah dilakukan sepanjang hidupnya. Itulah hari kiamat.